Kenapa harus energi hijau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 7 akan mengulas sedikit materi tentang energi hijau yang dibahas oleh Bapak. Sebelumnya di sini saya sebagai Ahmadul Baik Chandra dengan kelas 18. Saya Alicia Sasanabila dengan last name 27. Saya Amelia Dwi dengan last name 17. Saya Lulaisya Aulia dari last name 15. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang energi hijau dan teknologi fotovoltaik atau energi surya. Saat ini kita sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan seperti masalah udara, pemanasan global, dan semakin menipisnya cadangan bahan bakar fosil. Hal ini tuh membuat kita harus mencari energi alternatif yang aman, bersih, dan juga untuk berkelanjutan. Salah satu solusinya itu ada energi surya. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari yang pertama itu ada apa itu energi hijau, yang kedua itu apa itu fotovoltaik, yang ketiga bagaimana cara kerja panel surya, yang keempat kelebihan dan juga kekurangannya, dan yang kelima itu penerapan sehari-hari energi surya tersebut. Nah, tujuannya adalah supaya kita itu memahami bahwa energi surya itu merupakan pilihan energi masa depan yang baik untuk bumi. Oke, selanjutnya itu poin tentang sintesis atau isi materinya, yang dimana itu ada poin tentang apa itu energi hijau. Energi hijau adalah energi yang berasal dari sumber daya alam, yang dimana itu ramah lingkungan dan minim polusi. Contohnya itu seperti cahaya surya, air, udara, dan biomasa. Poin selanjutnya itu tentang apa itu fotovoltaik. Fotovoltaik adalah teknologi yang digunakan untuk mengubah cahaya matahari menjadi cahaya listrik menggunakan sel surya atau panel surya. Poin selanjutnya itu tentang cara kerja panel suryanya itu sendiri, yang dimana yang pertama, panel surya terdiri dari banyak sel fotovoltaik berbahan silikon. Yang kedua, ketika cahaya matahari mengenai permukaan sel, elektron di dalamnya bergerak. Yang ketiga, gerakan elektron inilah yang menghasilkan arus listrik. Selanjutnya, energi listrik kemudian dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti lampu, pompa air, dan lain-lain. Poin selanjutnya tentang kelebihan energi surya. Dan di sini kelebihannya itu yang pertama, sumber energinya bersih, ramah lingkungan, tidak akan habis, mengurangi biaya listrik dalam jangka panjang, dan instalasi cukup mudah. Sedangkan untuk kekurangan energi surya adalah ketergantungan pada cuaca cerah, yang dimana kita tahu jika cuacanya mendung apalagi hujan itu tidak dapat digunakan. Kemudian biaya awal pemasangan itu ya cukup tinggi. Pada malam hari tidak menghasilkan listrik sehingga perlu baterai untuk penyimpanannya. Dari penjelasan yang tadi, mengapa kita perlu menggunakan energi hijau, karena dari energi fosil sendiri yang kita gunakan selama ini itu hampir menipis dan juga mengakibatkan polusi yang meningkat. Dari video ini bisa dilihat bahwasanya polusi yang disebabkan itu banyak, dan juga batu bara dan yang lainnya itu akan menipis. Jadi ini adalah cara kerja energi hijau, bisa digunakan yang bisa menjangkau dari sinar matahari dari di atap rumah, atau bisa dibuat begini. Di Cina itu sudah ada yang diterapkan ini pada akhir 2024. Seperti ini ya teman-teman. Oke, baik, dari contoh yang tadi itu bisa contoh-contoh yang lainnya itu dalam energi hijau itu lampu jalan tenaga surya di jalan itu, terus digunakan di atas atap rumah berbasis panel surya. Kemudian ada pompa air irigasi tenaga surya di pertanian, ada juga kalkulator tenaga surya, dan yang terakhir itu ada charger HP tenaga surya. Nah, selanjutnya melalui pemaparan dari teman saya tadi, mari kita renungkan sejenak jika lebih banyak rumah, sekolah, dan fasilitas umum menggunakan energi surya, maka beberapa banyak polusi yang bisa kita kurangi, dan bagaimana nasib ini di masa depan jika kita benar-benar beralih ke energi hijau. Sebagai pendidik, kita juga punya peran untuk mengajak masyarakat untuk lebih sadar dan akan pentingnya menjaga lingkungan tersebut. Lalu sebagai langkah lanjutan, kita bisa mulai dari yang kecil seperti menggunakan lampu
taman tenaga surya, menjaga penggunaan listrik, atau juga mengedukasi orang sekitar tentang manfaat energi hijau. Langkah sederhana tersebut jika kita lakukan bersama dapat memberi dampak besar untuk masa depan bumi kita. Dan presentasi atau ulasan balik dari materi minggu kemarin. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.